Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bertemu kembali dengan anak-anak kelas 8. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini mengenai arti, bukti, dan isi kebenaran Al-Quran. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang kita akan capai, yang pertama, 1. Pengertian Al-Quran. Yang kedua, bukti kebenaran Al-Quran. Yang ketiga, isi pokok kandungan Al-Quran. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga pelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai arti Al-Quran. Untuk pengertian Al-Quran nanti dibedakan menjadi dua. Yang pertama, arti dari Al-Quran menurut bahasa. Yang kedua, arti Al-Quran menurut istilah. Kita belajar yang pertama dulu, arti Al-Quran menurut bahasa. Secara bahasa atau etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan. Ya, kita ulangi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Karena apa? Karena seluruh isi dari Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Jadi bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Nah, pengertian Al-Quran yang kedua adalah pengertian menurut istilah atau terminologi. Pengertian Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah yang berbentuk mukjizat diturunkan kepada Nabi terakhir atau Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf yang diriwayatkan oleh kepada kita secara mutawatir. Nah, apabila kita membacanya, maka kita akan mendapatkan pahala atau dicatat sebagai ibadah yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itu tadi adalah pengertian Al-Quran. Materi yang kedua tentang dalil kebenaran adanya Al-Quran. Dalil kebenaran adanya Al-Quran atau Al-Quran dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Berikut bunyi dari Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48.
yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, itu adalah salah satu dalil tentang kebenaran adanya Al-Quran. Nanti dalil ini silahkan kalian baca, kalau bisa kalian hafalkan ya anak-anak beserta artinya. Barangkali nanti dalam ulangan harian nanti akan ibu keluarkan. Nah, materi yang ketiga yang akan kita pelajari adalah isi dari kandungan Al-Quran. Isi dari kandungan Al-Quran yang pertama adalah akidah. Nah, dalam Al-Quran berisi akidah. Akidah itu apa? Akidah itu sama dengan keyakinan. Nah, ini sudah kalian pelajari dulu waktu kalian di kelas 7. Semoga kalian semua masih ingat ya. Nah, kemudian untuk isi kandungan dari Al-Quran yang kedua adalah berisi tentang ibadah. Apa ibadah itu? Ibadah itu adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah dengan tunduk dan taat dan patuh kepadanya. Ini juga sudah kalian pelajari dulu di kelas 7. Kemudian yang ketiga berisi tentang akhlak ya. Akhlak atau budi pekerti atau mengenai tingkah laku ya, tingkah laku umat manusia. Kemudian berikutnya berisi tentang hukum ya, berisi tentang hukum. Jadi nanti di dalam Al-Quran itu akan dijelaskan mengenai hukum dari suatu perbuatan. Misalnya jual beli itu hukumnya apa? Jual beli hukumnya halal. Itu di dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam Al-Quran ya, yaitu wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Itu hanya sebagai contoh ya. Jadi jual beli itu hukumnya apa? Menurut Al-Quran, jual beli itu hukumnya adalah halal karena ada kata-kata wa ahalallahul bai'a. Kemudian isi kandungan Al-Quran yang kelima adalah mengenai sejarah ataupun tarikh, atau dalam Al-Quran itu dikisahkan mengenai sejarah umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad ya, itu diterangkan di dalam Al-Quran. Dan yang keenam, isi kandungan Al-Quran itu adalah berisi tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sering dikenal dengan istilah sains ya, dan teknologi. Jadi kalau kalian ingin belajar mengenai teknologi tentang sains, ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, tinggal nanti kalian kembangkan sendiri konsep dasar dari Al-Quran itu, dikembangkan, dipelajari baik-baik. Nah, insya Allah dengan mengembangkan konsep yang sudah diterangkan dalam Al-Quran, nantinya kalian semua bisa memiliki ilmu tentang teknologi yang intinya teknologi itu kan bisa bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Nah, itu mengenai materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.